Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini ketemu lagi dengan Ibu ETS Wulandari dari SMK Negeri 52 Jakarta. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang soal-soal sudut antara dua vektor di ruang dimensi 3. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kalian mengerjakan nanti soal maupun pembahasan tentang sudut antara dua buah vektor pada ruang dimensi 3, anak-anakku dapat menghitung nilai operasi perkalian skalar dua vektor di ruang dimensi 3 dan dapat menghitung besar sudut antara dua vektor di ruang dimensi 3. Contoh soal yang pertama. Diketahui vektor A 2, 3, 4 dan vektor B 0, 4, min 3. Tentukan besar sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Pertama, kita menentukan dulu rumus-rumus yang dibutuhkan dalam penyelesaian soal pertama ini. Yaitu, kita tentukan rumus perkalian dua buah vektor, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Kalau pertemuan sebelumnya kita menggunakan vektor pada ruang dimensi 2, maka rumusnya hanya sampai di A1 B1 ditambah A2 B2. Karena ini pada ruang dimensi 3, maka kita sampai menambahkan A3 B3. Selanjutnya yaitu kita menentukan panjang vektor A, yaitu sama dengan akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Nah, ini sama pada ruang dimensi 3 kita menambahkan A3 kuadrat. Setelah itu kita mencari juga rumus panjang vektor B. Akar B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah B3 kuadrat. Setelah kita menentukan rumus-rumusnya, supaya anak-anakku setiap mengerjakan soal menentukan dulu rumusnya sehingga kalian akan ingat rumus-rumus ini. Nah, baru kita menyelesaikannya. Pertama yaitu kita mencari perkalian antara vektor A dan vektor B. Nah, ini 2 dikali 0. 2 ini kita kalikan dengan 0. Kemudian 3 kita kalikan dengan 4. 4 kita kalikan dengan min 3. Kita jumlahkan, hasilnya ternyata sama dengan 0. Yaitu 2 kali 0, 0, ditambah 3 kali 4, 12, ditambah 4 kali min 3, yaitu min 12. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Berikutnya yaitu kita mencari panjang vektor A. Sama dengan akar. Karena ini panjang vektor A, maka kita perhatikan yang vektor A. 2 dikuadratkan, ditambah 3 dikuadratkan, ditambah 4 dikuadratkan. 2 dikuadratkan adalah 4, 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan sama dengan 16. Jadi 4 ditambah 9 ditambah 16 sama dengan 29. Jadi akar 29. Kemudian panjang vektor B. Kita lihat vektor B. 0 dikuadratkan, 4 dikuadratkan, min 3 dikuadratkan, baru kita tarik akar.
sama dengan 0 dikuadratkan sama dengan 0, 4 dikuadratkan sama dengan 16, min 3 dikuadratkan sama dengan 9. 0 ditambah 16 ditambah 9. Akar 25 sama dengan 5. Nah, setelah kita menentukan perkalian antara dua vektor, kemudian kita sudah menentukan panjang vektor A, panjang vektor B, maka kita menentukan rumus kosinus suatu sudut, yaitu vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, 0 dibagi akar 29 dikali 5. Semua bilangan apabila 0 dibagi dengan semua bilangan, maka hasilnya 0. Nah, kosinus alfa sama dengan 0. Nah, alfa yaitu sama dengan 90 derajat. Baik anak-anak, tadi soal nomor 1 kita sudah mengerjakan dengan menggunakan cara aljabar. Sekarang bagaimana kita mengerjakan dengan cara geometri. Perhatikan, pertama kita menggunakan geometri untuk ruang dimensi 3. Kita tentukan dulu titik daripada awal vektor, yaitu kita tulis 0, 0, 0. Kenapa? Karena ada 3, yaitu dimensi 3. Setelah itu kita mengetik yaitu untuk vektor A, yaitu 2, 3, 4. Vektor B yaitu 0, 4, dan min 3. Nah, setelah kita mengetik, maka kita tentukan garisnya. Arah kita tentukan di mana vektor awal menuju ke vektor B. Nah, kemudian vektor awal menuju ke vektor C. Nah, di sini kita ganti namanya, yaitu menjadi vektor A. Ini vektor A, yang ini kita jadikan vektor B. Kita ganti nama menjadi vektor B. Ini kita ganti nomor B. Nah, sekarang tadi kita sudah mengerjakan memperoleh nilai secara aljabar yaitu 90 derajat. Sekarang secara geometri, benar tidak hasilnya 90 derajat? Nah, kita lihat sudut antara vektor A dengan vektor B. Nah, kita tekan ini antara vektor A dan vektor B, maka benar menunjukkan di sini yaitu 90 derajat. Nah, supaya jelas, Ibu putar ya, supaya kalian lebih jelas. Kita lihat yang warna biru itu. Nah, kelihatan bahwa sudut antara vektor A dengan vektor B membentuk sudut menjadi 90 derajat. Demikian anak-anak untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjut soal yang kedua. Diketahui vektor A 2, 1, min 3 dan vektor B min 1, 3, min 2. Tentukan besar sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, penyelesaiannya sama seperti tadi.
yaitu kita pertama menentukan dulu rumusnya. Nih. Setelah itu baru kita masukkan angka-angkanya. Vektor A dot vektor B sama dengan 2 kali min 1, 1 kali min 3, min 3 kali min 2, maka hasilnya sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita hitung panjang vektor A. 2 dikuadratkan, 1 dikuadratkan, min 3 dikuadratkan, dijumlahkan, hasilnya akar 14. Vektor B, panjang vektor B yaitu akar dari min 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 2 kuadrat sama dengan akar 14. Nah, langsung kita masukkan ke dalam rumus, yaitu kosinus alfa sama dengan 7 dibagi akar 14 dikali akar 14 sama dengan 7/14 sama dengan setengah. Kosinus alfa sama dengan setengah. Yang dicari adalah besar sudutnya atau alfa. Jadi, alfa sama dengan 60 derajat. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Tadi kita sudah melakukan secara aljabar, sekarang kita mencari dengan cara geometri. Yaitu kita tentukan vektor awalnya yaitu 0, 0, 0. Setelah itu kita tentukan vektor A yaitu 2, 1, min 3. Vektor B-nya yaitu min 1, 3, min 2. Kalau kita sudah menentukan vektor A, vektor B, maka kita tarik garis dari awal ke vektor A maupun vektor B. Kita klik dulu, kita cari vektornya. Nah, vektor awal kita klik, kita cari, kita hubungkan dengan vektor B. Nah, kemudian vektor awal kita tarik lagi, kita hubungkan dengan vektor ya. Setelah itu kita ganti nama vektornya. Kita klik, kemudian misalnya kita hapus dulu. Nah, kita pindahkan dulu, kita klik dulu, kemudian kita ganti namanya, yaitu ini namanya vektor A. Oke, ini kelihatannya. Aduh, bergeser. Ini vektor A. Kemudian ini kita tentukan yaitu vektor B. Kita klik, rename yaitu vektor B. Oke. Nah, itu nama vektor B. Nah, sekarang sudut yang membentuk antara vektor A dan vektor B, berapa sudutnya? Apakah benar? Yaitu 60 derajat. Kita lihat. Kita klik vektor A, kita hubungkan dengan vektor B. Ternyata benar, yaitu sudutnya adalah 60 derajat. Nah, ini sudutnya adalah 60 derajat. Nah, untuk supaya lebih jelas kita lihat, kita tarik garisnya supaya lebih jelas. Untuk sudut 60 derajat. Ini ya, jadi membentuk sudut 60 derajat. Ya, ini paham ya Nana? Jadi walaupun secara aljabar tadi 60 derajat dan geometri pun 60 derajat.
Kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Diketahui vektor A min 1, 1, 0 dan vektor B 1, min 2, 2. Tentukan besar sudut antara vektor A dan vektor B. Cara kerjanya sama, yaitu kita tentukan dulu rumus-rumusnya. Setelah itu baru kita mengerjakan satu-satu. Vektor A dot vektor B. Min 1 kali 1, 1 kali min 2, 0 kali 2. Sama dengan min 3. Kemudian kita menentukan panjang vektor A. Panjang vektor A yaitu akar dari min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Hasilnya akar 2. Kemudian panjang vektor B sama dengan akar dari 1 kuadrat min 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar 9 sama dengan 3. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Kosinus alfa sama dengan min 3 dibagi akar 2 dikali 3 sama dengan min 1 per akar 2. Ini 3-nya habis sehingga dicoret. Kemudian hasilnya yaitu min 1 per akar 2. Perkalian untuk akar yaitu kita kalikan dengan sekawannya yaitu akar 2 dikali akar 2 sama dengan min setengah akar 2. Kosinus alfa min setengah akar 2. Nah, yang dicari adalah alfa, sehingga kita menentukan alfanya yaitu sama dengan 135 derajat. Nah, hasilnya adalah 135 derajat. Contoh berikutnya yaitu contoh nomor 3. Kita tentukan lagi dengan menggunakan vektor geometri, yaitu kita tentukan awalnya yaitu 0, 0, 0. Kemudian vektor A-nya yaitu min 1, 1, 0. Vektor B-nya 1, min 2, 2. Kalau sudah kita menentukan vektornya, kemudian kita hubungkan antara vektor awal dengan vektor A maupun vektor B. Ini kita klik, kita hubungkan dengan vektor B. Kemudian vektor awal kita hubungkan lagi dengan vektor C. Nah, untuk mengetahui antara vektor A dan vektor B benar atau salah sudutnya yaitu 135 derajat, maka kita tentukan sudutnya antara vektor A dan vektor B. Nah, kita tentukan sudutnya ya. Kita lihat ini vektor A, ini vektor B. Nah, terlihat ya alfanya yaitu sini 135 derajat. Jadi terbukti bahwa secara aljabar maupun secara geometri sudutnya sama. Nah, untuk nanti memperjelas, kalian boleh memutar-mutar ya, menggunakan putaran ini. Nah, ini terlihat 135 derajat. Ya, terlihat ya, anak-anak. Jadi membentuk sudut 135 derajat. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mengerjakan contoh nomor 1, contoh nomor 2, dan contoh nomor 3. Nah, di sini Ibu ada kasih tips, yaitu di mana
jika perkalian skalar antara vektor A dan vektor B nilainya lebih besar daripada 0, maka kosinus tetanya pasti lebih besar dari 0. Dan sudutnya di antara 0 dan 90 derajat, serta membentuk sudut lancip. Nah, yang kedua, jika vektor A dikali dengan vektor B kurang dari 0, maka sudutnya yaitu kurang dari 0. Dan sudutnya di antara 90 sampai 180 derajat dan membentuk sudut tumpul. Jika vektor A dot vektor B hasilnya sama dengan 0, maka kosinus theta juga sama dengan 0. Sehingga sudutnya akan membentuk sudut tak saling tegak lurus, yaitu di antara 0 dan 90 derajat. Nah, ini tips bisa kalian gunakan dalam menentukan jawaban daripada soal-soal mengenai sudut antara dua vektor. Nah, kita coba ya. Kita mulai untuk latihan soal pertama. Besar sudut antara vektor A 3, 2, 4 dan vektor B 2, 3, min 3 adalah, nah di sini ada pilihan. Pertama yang kalian kerjakan yaitu kita akan mencari perkalian antara vektor A dan vektor B. Kita cari ya. Pertama kita tulis dulu vektor A dikali vektor B sama dengan 3 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 4 dikali min 3. Nah, hasilnya kita lihat hasilnya sama dengan 0, yaitu 6 ditambah 6 yaitu 12 dikurang 12 hasilnya 0. Nah, karena vektor A dikali vektor B hasilnya sama dengan 0, maka dia akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, membentuk sudut 90 derajat, maka di sini pastinya adalah kosinus tetanya sama dengan 0 dan tetanya itu sama dengan 90 derajat. Nah, jadi jawabannya langsung kita bisa tentukan, yaitu yang B. Paham anak-anak? Jadi kita sebelum menjawab, maka kita tentukan dulu panjang vektor A, perkalian antara vektor A dan vektor B. Dengan tips yang tadi Ibu Eti sampaikan. Paham ya nak? Kita lanjutkan latihan soal yang kedua. Besar sudut antara vektor A 2, 1, 1, B 1, min 1, 2. Nah, kita coba menjawab. Vektor A dikali vektor B sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali min 1 ditambah 1 kali 2. Nah, hasilnya sama dengan 3. Di sini terlihat bahwa vektor A dot vektor B lebih besar dari 0. Maka sudutnya
adalah sudut lancip. Nih, sudutnya adalah sudut lancip. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalau kalian menjawab A, pasti salah. Kalau kalian menjawab B, juga pasti salah. Kalau kalian menjawab E, juga salah. Jadi, kalian hanya bisa menjawab yaitu C atau D. Nah, karena ada dua pilihan, maka kita lanjutkan. Kita cari panjang vektor A. Panjang vektor A yaitu akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 6. Kemudian kita cari juga panjang vektor B. Sama dengan akar 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Hasilnya kita panjangin, hasilnya juga adalah akar 6. Nah, setelah itu baru kita tentukan kosinus theta sama dengan 3 dibagi akar 6 kali akar 6 sama dengan 3 dibagi 6 sama dengan 1/2. Nah, kosinus theta sama dengan setengah. Yang dicari adalah theta. Nah, kosinus theta sama dengan setengah, tetanya berapa anak-anakku? Nah, kita lihat lagi di sudut-sudut istimewa. Nah, ini bukunya sudut istimewa. Untuk kosinus setengah, kita lihat kosinus setengah. Nah, ini kosinus setengah yaitu berapa anak? Yaitu 60. Jadi di sini 60 derajat. Ya. Nah, itu sudah terbukti bahwa perkalian skalar tadi kita lihat dengan tips, yaitu lebih besar dari 0 maka sudutnya lancip. Jadi jawabannya adalah 60 derajat. Ini kita jawab 60 derajat. Contoh yang berikutnya. Latihan soal nomor 3. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita lihat. Diketahui segitiga ABC dengan A212, B612, dan C652. Jika U mewakili AB. Jika U mewakili AB, kita tulis dulu. U mewakili AB. Ini sama dengan panjang vektor B dikurangi panjang vektor A. Sama dengan, nah vektor B-nya berapa? Yaitu 612. Dikurangi vektor A-nya 212. Nah, sama dengan 400. Nih. Dan vektor V mewakili AC. Ini V mewakili AC. Atau sama dengan AC. Nah, AC sama dengan vektor C dikurangi vektor A. Sama dengan vektor C-nya yaitu 652. Dikurangi vektor A-nya 212. Hasilnya yaitu 440. Nah, dari sini kita akan menentukan sudutnya, yaitu vektor U
dot vektor V sama dengan ini 4 dikali 4 ditambah 0 kali 4 ditambah 0 kali 0 sama dengan 16. Nah, U kali V sama dengan 16. Maka 16 ini lebih besar dari 0. Maka dia akan membentuk sudut lancip. Nih. Nah, oleh sebab itu di sini kalian tidak boleh menjawab, yaitu 90 derajat tidak boleh kalian jawab karena bukan sudut lancip. Nah, 120 derajat juga bukan sudut lancip. Yang bisa kalian jawab antara 30, 45, dan 60. Nah, ini jadi ada 3 yang bisa nanti kalian jawab. Oleh sebab itu, karena ada 3 jawaban di situ, maka kita lanjutkan. Kita cari panjang vektor U. Panjang vektor U yaitu akar dari 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan akar 16 sama dengan 4. Kemudian kita cari lagi vektor V. Nih, sama dengan akar 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 16 32. Nah, akar 32 itu sama saja dengan akar 16 ditambah akar 2 sama dengan 4, maaf ini dikali 4 akar 2. Nah, itu kita cari tadi panjang vektor. Kalau sudah, maka kita cari sudutnya. Kita cari sudutnya yaitu kosinus theta sama dengan 16, Ibu salah, yaitu 16 dibagi 4 dikali 4 akar 2. Ini dibagi ya, sama dengan 16 dibagi 16 akar 2. Habis nih, maka hasilnya adalah 1 per akar 2. Nah, ini kita kali dengan akar 2 dan akar 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, ini kosinus theta. Nah, kita cari tetanya. Jadi kosinus setengah akar 2. Nah, sudut tetanya berapa? Nah, kita lihat lagi sudut istimewa. Sudut istimewa yang setengah akar 2 adalah ini. Ini setengah akar 2. Ya. Berapa sudutnya? Yaitu 45 derajat. Itu ya. Jadi kita tulis di sini kosinus theta sama dengan setengah akar 2 dan theta itu sama dengan 45 derajat. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, itu latihan soal yang ketiga. Paham semuanya? Sebelum Ibu akhiri, Ibu kasih kalian soal ataupun tugas mandiri.
nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dengan melihat contoh-contoh yang tadi Ibu berikan, semoga kalian bisa mengerjakan tugas mandiri ini dengan tepat waktu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.